Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzatul Azhara dengan NIM 43544057 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSTK Sawalunto, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pendidikan Berkualitas untuk Semua sebagai upaya mendukung pencapaian SGDS 4. Selanjutnya, latar belakang dari artikel yang saya buat adalah pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia dan menjadi faktor penting pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan keempat menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua orang. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas sarana yang belum merata, serta kesenjangan teknologi, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, yang slide 3 itu ada pertanyaan berdasar. Artikel ini disusun berdasarkan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, mengapa pentingnya pendidikan berkualitas untuk mencapai SDGs 4. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Selanjutnya, slide 4 itu tentang tujuan penulisan. Tujuan saya menulis artikel ini adalah menganalisis pentingnya pendidikan berkualitas dalam pembangunan berkelanjutan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di Indonesia dan memberikan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, slide yang kelima yaitu pendidikan berkualitas dan SGDS 4. Pendidikan berkualitas merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendidikan juga membentuk masyarakat yang demokratis, toleran, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, slide yang ke-6 yaitu tantangan pendidikan di Indonesia. Tantangan pendidikan Indonesia adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Yang kedua, banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga sering menjadi penyebab putus sekolah. Kualitas guru juga yang belum merata antar wilayah juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Selanjutnya, slide yang ke-7 yaitu peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. Guru tidak hanya bertugas sebagai menyampaikan materi, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi peserta didik. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik. Program guru penggerak dalam kurikulum Merdeka menjadi salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kualitas guru lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, slide yang ke-8 itu transformasi digital dalam pendidikan.
Perkembangan teknologi digital memberi banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Teknologi dapat membuat pendidikan menjadi lebih menarik, seperti yang dapat diterapkan seperti dalam video, aplikasi pendidikan, dan platform pembelajaran daring. Namun, masih terdapat kesenjangan digital karena tidak semua peserta didik memiliki akses terhadap perangkat dan internet. Oleh karena itu, literasi digital perlu ditingkatkan agar teknologi lebih dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, yang slide ke-9 yaitu pendidikan inklusif dan dampak pandemi. Contohnya seperti pandemi COVID-19, pembelajaran daring menyebabkan berbagai kendala seperti keterbatasan internet dan menurunnya motivasi belajar siswa. Di sisi lain, SGDS juga meningkatkan pentingnya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendidikan inklusif membantu menciptakan keberagaman lingkungan, menciptakan lingkungan belajar yang adil dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, slide yang ke-10 ada strategi meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama itu ada pemerataan. Akses pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, memperluas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang keempat, memperkuat kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir itu mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka yang agar menghasilkan peserta didik yang kreatif, mandiri, dan berkarakter. Jadi, kesimpulan dari artikel yang saya buat ini adalah yang pertama, pendidikan berkualitas merupakan kunci pencapaian SGDS 4. Yang kedua, berperan dalam meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pendidikan. Dan yang keempat, dibutuhkannya kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua. Yang terakhir itu saran atau rekomendasi dari saya, itu pemerintah meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan seperti teknologi yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, memperluas akses teknologi hingga daerah terpencil. Yang ketiga, guru harus terus meningkatkan kompetensi profesional. Dan yang keempat, sekolah mengoptimalkan teknologi pembelajaran. Yang kelima, orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua dalam mendukung pencapaian SGDS 4. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.